Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 811. Hari sudah sore, matahari terbenam sudah miring, dan sisa-sisa cahaya menyebar tipis. Kuil Wuhou, Jinli dan Pondok Jerami Dufu terletak tidak jauh satu sama lain dan menarik banyak wisatawan. Bahkan banyak wisatawan mancanegara yang datang ke sini karena ketenarannya. Tidak jauh dari pintu masuk kawasan pemandangan Kuil Wuhou, dua wanita cantik dengan rambut pirang dan mata biru datang perlahan. Salah satunya memiliki wajah khas barat, dengan mata yang dalam dan hidung yang mancung, serta sangat halus dan cantik. Tidak hanya cantik, ia juga memiliki lesung pipit kecil di sisi kiri wajahnya yang membuatnya terlihat manis. Selain imut, dia juga tinggi, sekitar 1,7 meter. Mengenakan celana jeans ketat, lekuk pinggul yang sempurna terlihat dalam postur yang memabukkan. Sedangkan untuk tubuh bagian atas, ia mengenakan kemeja sederhana berlengan pendek, atasan tinggi di dadanya membuat panda di kemeja lengan pendek terlihat sangat tiga dimensi. Gadis ini sepertinya baru pertama kali datang ke kerajaan naga, dia membawa tas kulit hitam kecil dan lucu dan melihat sekeliling dengan mata cerah. Semuanya terasa baru, dan mataku hampir kewalahan. Gadis lainnya jauh lebih biasa, tetapi memiliki temperamen yang sangat anggun. Tapi ada kesedihan di wajahnya, dan dia berkata dalam bahasa gaul, "Nona Inas, jika kita menyingkirkan para penjaga dan datang ke kerajaan naga Tianfu terlebih dahulu, apakah akan ada bahaya?" Sebagai pembantu Inas, ia selalu disiksa oleh majikannya yang nakal. Inas terkekeh dan berkata, "Laura, jangan selalu takut pada banyak hal. Dengan banyak orang, apa yang harus dilakukan? Aku hanya suka menjelajahi dunia sendirian, itu menyenangkan." Tumbuh di rumah kaca besar keluarga Sengguang membuatnya memberontak. Selalu mencari hal-hal menarik dan menyenangkan untuk dilakukan. Tidak, memanfaatkan kesempatan ini untuk datang ke kerajaan naga, dia menyingkirkan semua bawahannya. Saya membeli penerbangan beberapa jam sebelumnya dan tiba di Tianfu lebih dulu. Dengan cara ini, Anda dapat memiliki waktu luang beberapa jam. Laura masih memiliki ekspresi pahit di wajahnya, tapi dia berdoa dalam hati, berharap orang lain akan bergabung dengan mereka sesegera mungkin. Saat saya sedang salat, tanpa sengaja Inas, seorang yang suka bercanda, menghilang. "Nona Inas, Nona Inas." Laura hampir menangis, lalu dia menyadari bahwa Inas sedang berjongkok di dekat dinding, menatap barang-barang pedagang di tanah. Dia bergegas dan berdiri di belakang Inas, merasa lebih nyaman. Pemilik warung tiba-tiba tertarik saat melihat seorang wanita asing cantik di depan warungnya. Dia menatap Inas dengan cabul dan tersenyum muram. "Si cantik ini, saya adalah generasi ke-67 keturunan Santo Bela Diri Guan Yu, dan nama saya Guan Guan. Liontin giok ini bagus. Itu adalah aksesori di pinggang leluhur saya Guan Yu. Telah diturunkan kepadaku. Apakah kamu ingin melihatnya?" Pemilik warung sebenarnya fasih berbahasa Inggris. Adapun Inas, selain menguasai bahasa ibu, ia juga mahir berbahasa Inggris dan sering mengangguk mendengar penjelasan pemilik warung. Matanya yang besar menatap lurus ke hal-hal aneh di tanah, nampaknya sangat tertarik. Kali ini, pemilik kios menyerahkan sepotong liontin giok putih bersih dengan seringai di bibirnya. "Baiklah, biarkan aku melihatnya." Merasa baru, Inas mengulurkan tangan untuk mengambilnya tanpa ragu. Namun saat hendak menerimanya, pemilik warung sengaja melepaskan tangannya dan liontin giok itu langsung jatuh ke tanah. Kemudian, itu pecah. "Oh, ini pusaka keluargaku. Kenapa kamu tidak mengambilnya? Apa yang harus aku lakukan?" "Kamu harus membelinya." Penjual itu langsung menjadi seorang dramawan, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia bahkan berkata dengan sedih sambil menepuk pahanya. Inas tertegun, tak menyangka hal seperti itu akan terjadi. "Maaf, kalau begitu aku akan membelinya." "Berapa harganya?" Dia tidak terbiasa dengan tempat itu, dan memang kesalahannya barusan yang menyebabkan liontin giok itu rusak, jadi dia harus diberi kompensasi. Pemilik warung sangat senang karena dia benar-benar bertemu dengan seekor domba besar yang gemuk. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, membuat satu dengan jari telunjuk kanannya, lalu bersumpah, "Ini pusaka keluargaku, dengan sejarah ribuan tahun, dan harganya $2 juta AS. $2 juta. Laura di sampingnya terkejut. Harga ini memang agak mahal. Inas tidak menganggapnya serius, baginya $2 juta bukanlah apa-apa. Tapi dia tidak membawa banyak uang.
Maaf Pak, uang yang saya bawa tidak begitu banyak. Boleh izinkan saya berangkat dulu. Nanti saya minta ada yang mengirimkan uang kepada Anda, kata Inas tulus. Pemilik kios menunjukkan ekspresi galak dan melambaikan tangannya, dan 4 gangster keluar dari kedua sisi. Lepaskan kamu. Apa menurutmu aku bodoh? Ucapnya mengancam, dan tiba-tiba terkekeh, matanya dengan sembrono menatap dada Inas. Kamu merusak pusaka keluargaku, dan kamu masih ingin pergi. Tidurlah denganku sebentar sementara. Aku merasa seperti aku menjual liontin giok ini kepadamu dengan harga murah seharga $10.000. Karena itu, dia mengulurkan tangan kepada Inas. Jangan sentuh wanita itu. Laura berteriak liar dan melambaikan anggota tubuhnya. Namun Inas yang tidak bersalah sampai saat ini tidak mengerti bahwa pihak lain adalah pembohong dan gangster. Dia tidak mudah dibuli. Saking marahnya dia mengangkat kakinya yang panjang dan mengarahkan tendangan ke bagian vital pemilik warung. Tendangan ini turun dengan tegas dan tegas. Pemilik kios mengeluarkan, aduh, ala Michael Jackson dan hampir memutar matanya. Jika kamu berani menendangku, saudaraku, lakukanlah dan biarkan wanita jalan asing ini tahu betapa kuatnya dia. Ada banyak pergerakan di sini, dan tiba-tiba menarik banyak orang untuk menonton. Melihat kelima pria bertubuh besar itu hendak menyerang Inas, tiba-tiba seorang pria berbaju putih menyingkir dari kerumunan dan masuk. Dengan tendangan langsung, pemilik warung pun diusir. Kemudian, hanya dengan 4 gerakan, keempat gangster itu terjatuh ke tanah. Skill yang bersih dan rapi ini langsung membuat kaget para penonton. Inas mengedipkan matanya yang besar dan memandang pria tampan oriental ini dengan penuh kekaguman. Pria oriental ini tidak hanya terlihat sangat heroik, namun gerakan pemukulannya pun semakin gagah. Belum lagi, jantung kecilnya berdebar kencang saat ini. Hanya kamu yang menyebut dirimu keturunan Guan Yu. Tapi nama Guan Yuan cukup cocok untuk hal memalukan sepertimu ini. Pengunjung itu tidak lain adalah Chen Feng. Baru saja, dia sedang bersandar di dinding di sebelahnya, mengeluarkan sebatang rokok dan menjemurnya di bawah sinar matahari. Saya berpikir untuk merokok dan kembali, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan ular lokal yang menipu orang asing. Saya baru saja melihat 2 orang polisi mendekat dan kemudian menghindarinya. Sepertinya pemilik warung tersebut adalah pelaku berulang dengan latar belakang. Kamu berani memukulku. Kamu sudah mati bagiku. Pemilik kios baru saja bangun dan menatap Chen Feng. Dia sudah lama berada di jalan ini dan tidak ada yang pernah menabraknya. Kamu sudah dipukuli, dan kamu masih bertanya apakah kamu berani. Benar-benar tercela. Tanpa penjelasan apapun, Chen Feng menendangnya lagi, menjatuhkan pemilik kios ke dinding. Rasa sakitnya begitu hebat hingga pemilik warung terjatuh berlutut di tanah, tidak bisa bangun dalam waktu lama. Cepat pergi, ini bukan tempat yang baik untuk tinggal lama. Sekarang perkumpulan saudara Pao berada di sisi yang berlawanan, dan jika dia mendapat masalah, tidak ada yang bisa menghapusnya. Chen Feng meraih tangan Inasi, mendorong kerumunan itu, dan pergi. Tunggu aku. Laura yang malang, ketakutan, buru-buru mengikuti mereka berdua. Bab 812. Chen Feng membawa Inasi ke tempat yang aman lalu melepaskannya. Maafkan aku. Dia menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, apakah ini pertama kalinya kalian berdua pergi ke luar negeri? Kenapa kalian begitu ceroboh? Dia pembohong. Dia mendengar semua pembicaraan antara Inas dan pemilik warung tadi. Harus kuakui, kecantikan asing ini sangat mudah untuk ditipu. Mata Inas masih penuh kekaguman. Dia sangat terkejut dan berkata, ya Tuhan, dermawan saya juga bisa berbicara bahasa gaul. Anda pasti kejutan terbesar bagi saya ketika saya datang ke kerajaan naga. Menghadapi Inas yang diliputi kekaguman, Chen Feng buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu dekat. Aku hanya tidak tahan lagi, jadi aku mengambil tindakan. Kamu tidak perlu tergila-gila padaku. Aku hanya seorang legenda. Kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Jika kita tidak bertemu lagi, jaga diri kalian baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di masa lalu, dengan kecantikan sekaliber ini, saya harus berbicara dengan menggoda tentang apapun. Namun tidak hari ini, waktunya sempit dan banyak hal yang harus diselesaikan. Ia masih bisa memahami keseimbangan antara kecantikan dan bisnis. Chen Feng berjalan sangat cepat dan menghilang dalam sekejap. Hanya Inas yang tersisa, menghentakkan kakinya di tempat dengan marah. Dia melihat sosok Chen Feng yang pergi dan bergumam, pria ini sangat tampan saat bertarung. Dalam benaknya,
semuanya dipenuhi dengan tampilan keren Chen Feng saat dia bertarung tadi. Laura di sebelahnya tidak bisa berkata-kata. Ines datang ke sini untuk kencan buta, tapi dia terpesona oleh pria lain, itu sedikit kebetulan. Chen Feng, yang basah, menghindari mata-mata di pintu gedung kecil keluarga Bai dan kembali ke gedung kecil keluarga Bai. Begitu dia kembali ke kamar tidur, Bai Lang mengikutinya dari belakang. Chen Feng melepas pakaiannya dan bertanya, apakah ada orang dari klub Brother Pao yang masuk? Bai Lang berkata, saya masuk dan mencari-cari. Saya mengikuti instruksi Anda dan bersembunyi di ruang bawah tanah bersama Paman Guan. Saya tidak memilih untuk menunjukkan wajah saya. Chen Feng mengeluarkan kemeja putih dan celana kasual hitam dari lemari. Bai Lang berkata lagi, saat mereka pergi, saya melihat-lihat dan menemukan seorang kenalan. Kenalan? Siapa? Chen Feng bertanya sambil mengancingkan kancingnya. Bai Lang berkata, itu adalah pengemis tua yang kamu menangkan kembali dari arena pertarungan bawah tanah. Dia dan seorang pria Asia yang mengesankan, bersama dengan lebih dari selusin orang dari Brother Pao Club, membuka paksa pintu dan menggeledah rumah. Hah? Chen Feng segera mengerutkan kening. Sejak awal, Lan Zunlong telah mendesak Kaisar Tang untuk menjadi tamu keluarga Lan. Namun sikap Kaisar Tang selalu sangat ambigu, dengan sedikit kemauan. Sekarang tampaknya setelah dia meninggalkan Gunung Salju Kunlun, Kaisar Tang juga turun gunung, tetapi ke kota Jiushui. Apa yang orang tua ini rencanakan? Saat dia memikirkannya, Bai Lang tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas dari sakunya, menyerahkannya kepada Chen Feng dan berkata, kertas ini ada di meja samping tempat tidurmu. Aku menemukannya setelah mereka pergi. Chen Feng mengambil kertas itu dan membukanya, hanya tertulis 3 kalimat di atasnya. Keluarga Lan dan keluarga Bai sedang berseteru, dan keluarga Lan ingin mengambil tindakan terhadap Bai Lang dan Bai Xian. Lan Zunlong ingin menikahi wanita dari keluarga Seng Guang. Keluarga Lan ingin membunuhmu. Setelah membaca 3 kalimat ini, Chen Feng segera memahami bahwa ini adalah pesan yang dikirimkan kepadanya oleh Kaisar Tang. Kalimat ketiga tidak masuk akal, tapi 2 kalimat pertama benar-benar mengejutkannya. Dia bertanya pada Bai Lang, tahukah kamu jika ada dendam antara keluarga Bai dan keluarga Lan? Bai Lang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin tentang ini. Tetapi menurut ingatan saya, tidak ada hal seperti itu. Jika apa yang tertulis di atas benar, saya mungkin harus bertanya kepada ayah tentang hal ini. Chen Feng membaca catatan itu beberapa kali sebelum menyalakannya dengan korek api. Mampu menyampaikan informasi ini, tampaknya Kaisar Tang membantunya. Tetapi air di Kaisar Tang sangat dalam, dia tidak berani mengatakan apa yang dipikirkan lelaki tua itu, apalagi mempercayainya 100%. Tapi untuk saat ini, informasi di kertas itu seharusnya benar. Meskipun Bai Lang tidak tahu tentang perseteruan itu, mustahil Kaisar Tang mengarang hal seperti itu tanpa alasan. Lebih jauh lagi, dia berspekulasi bahwa keluarga Lan telah mengenali gambar petugas Kaisar di tubuh Bai Rui. Dari sudut pandang ini, keluarga Lan mungkin juga terkait dengan keluarga 3 warna. Toh kalau dilihat dari namanya, biru dan putih itu warnanya sama. Catatan, Lan dalam bahasa China berarti biru, dan Bai dalam bahasa China berarti putih. Mungkin nenek moyang keluarga Bai memang ada hubungannya dengan keluarga Lan. Bahkan dikatakan bahwa ketika keluarga Lan meninggalkan kerajaan naga, itu mungkin ada hubungannya dengan keluarga Bai. Jika demikian, bukan hanya Bai Lang yang dalam bahaya, tetapi Bai Xian juga dalam bahaya. Apakah Anda ingin mengingatkan Bai Xian? Begitu dia mendapat ide ini, Chen Feng dengan cepat menggelengkan kepalanya. Apa yang terjadi pada wanita itu tidak ada hubungannya dengan dia sekarang. Setelah menenangkan pikirannya, dia terus memikirkan informasi kedua, yaitu pernikahan antara Lan Zunlong dan keluarga Seng Guang. Keluarga Seng Guang berada di urutan teratas keluarga kelas 2 di dunia, dan keluarga Lan paling banter dapat dianggap sebagai keluarga kelas 2. Sejujurnya, masih ada kesenjangan antara keluarga Lan dan keluarga Seng Guang. Lalu bagaimana keluarga Seng Guang bisa menurunkan statusnya dan menikah dengan keluarga Lan? Pasti ada alasan yang tidak diketahui mengenai hal ini. Masalah semakin banyak dan keadaan menjadi semakin rumit. Permainan catur di Tianfu ini melibatkan lebih banyak kekuatan. Keadaan saat ini hanya dapat digambarkan sebagai arus bawah. Tampaknya hanya ada satu petunjuk tersisa untuk menghancurkan seluruh langit di Tianfu. Bai Lang, aku telah menekan emosimu beberapa hari terakhir ini. Sekarang, saatnya melepaskannya. Chen Feng memandang dirinya di cermin dengan ekspresi serius dan berkata, bersiaplah.
Ayo kita menyelinap ke rumah Situ Beima di malam hari dan merebut kembali tubuh Bairui. Jika kita punya kesempatan, bunuh Situ Beima bajingan ini. Kalau saat ini tidak ada kesempatan, bersabarlah dulu. Tapi aku berjanji padamu, aku tidak akan melepaskan siapapun yang membunuh Bairui. Dia sangat ingin membawa orang ke rumah Situ Beima dan membunuhnya. Tapi sekarang tubuhnya baru pulih 70% hingga 80%, dan keluarga Situ Beima memiliki beberapa kemampuan tempur tingkat master dari keluarga Lan. Tidak pernah bijaksana untuk bertarung secara langsung. Namun jenazah Bairui tidak selalu bisa disimpan di rumah Situ Beima. Itu merupakan penghinaan terhadap Bairui. Kali ini, meskipun Anda mengambil risiko, Anda harus mendapatkan tubuhnya kembali. Biarkan jiwa Bairui beristirahat dengan damai. Bailang sedikit sedih, tapi juga sedikit bersemangat. Dia sedang menunggu saat ini dan kata-kata Chen Feng. Kebencian ini sudah lama terpendam di hatiku. Tinggal menunggu momen rilisnya. Gila, apakah kita hanya berdua? Bailang bertanya sedikit lebih tenang, alasannya mengatakan bahwa masalah ini masih berisiko. Chen Feng mengangguk dan berkata, hanya kita berdua. Tidak ada orang lain yang tersedia untuk saat ini. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan pertarungan langsung. Yang terbaik adalah memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Situ Beima. Jika tidak ada kesempatan, tujuan kami hanya untuk mengambil tubuh Bairui. Bab 813. Chen Feng tidak gegabah, tetapi telah melakukan beberapa persiapan. Hal pertama adalah dengan sengaja muncul di depan mata-mata saudara Pao bersama Bailang. Dia membawa mereka ke restoran barat dan menemukan ruang pribadi untuk duduk. Ketika mata-mata itu duduk di restoran, mereka memberi pelayan beberapa ratus dolar dan diam-diam meninggalkan restoran melalui jendela kamar pribadi. Alasan utama melakukan ini adalah untuk menarik perhatian Situ Beima dan lainnya ke restoran barat. Mungkin itu bahkan akan menarik para ahli tingkat master. Ketika ahli tingkat master datang ke restoran barat, secara relatif, kekuatan tempur keluarga Situ Beima melemah. Sekitar pukul 9, mereka berdua sudah sampai di rumah Situ Beima. Meski dijaga ketat, keduanya mampu menyelinap masuk dengan mudah karena kekuatan mereka. Setelah keduanya memasuki rumah Situ Beima, mereka tidak begitu saja mencari jejak tubuh Bairui. Sebaliknya, dia langsung menemukan kamar Situ Waner. Chen Feng menggunakan keahliannya untuk menyelinap melalui pintu dan mengambil kunci, membuka pintu langsung dari luar dan menyelinap masuk. Situ Waner mengenakan piyama dan berbaring di tempat tidur sambil membaca buku. Tiba-tiba dua orang menyerbu masuk, mengagetkannya. Dia hendak berteriak, tetapi dia menyadari bahwa salah satunya adalah Chen Feng. Tuan Chen Feng. Panggil Situ Waner lembut, masih sedikit gugup. Ketika dia memikirkan ayahnya membunuh Bairui, dia masih sedikit khawatir Chen Feng akan melakukan sesuatu yang impulsif. Chen Feng memberi isyarat diam, dan ketika Situ Waner mengangguk, dia berbisik, maaf, Nona Waner, saya membuat Anda takut. Saya di sini untuk mencari Anda, dan saya ingin Anda membantu saya. Apa masalahnya? Suasana hati Situ Wan menjadi sangat tenang. Chen Feng tampak sedih dan berkata, saya tahu kamu berbeda dari ayahmu. Saya harus berterima kasih kepada Anda karena telah diselamatkan hari itu. Pernyataan pembuka ini membuat Situ Waner langsung merasa bersalah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, aku tidak bisa menghentikan ayah, hei. Kamu tidak perlu mengatakannya, itu bukan urusanmu. Chen Feng tidak akan menyalahkan Situ Waner atas kematian Bairui. Ia memahami bahwa meskipun Situ Waner dan Situ Beima adalah ayah dan anak, mereka adalah dua orang yang berbeda. Dan mereka adalah dua orang, satu baik dan satu jahat. Saya datang kepada Anda kali ini untuk bertanya, di mana jenazah Bairui? Kita perlu mengambil kembali jenazah Bairui untuk dimakamkan. Chen Feng kemudian mengungkapkan tujuan mencari Situ Waner. Luo Rongyan telah mengatakan sebelumnya bahwa Situ Beima menyembunyikan tubuh Bairui. Keluarga Situ Beima sangat besar, akan sulit baginya dan Bailang untuk mencari dalam kegelapan dan menghindari penjaga. Dan jika lokasi tubuh Bairui dapat diperoleh langsung dari mulut Situ Waner, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Aku tahu di mana itu. Situ Waner menutup bukunya, turun dari tempat tidur, dan langsung menuju ke jendela. Dia menunjuk ke sebuah bangunan 2 lantai dengan sedikit cahaya di kejauhan dan berkata, ada di sana. Rumah paling utara di lantai dasar adalah ruang penyimpanan dingin. Jenazah Nona Bairui disembunyikan di sana. Pada saat ini, bisa membantu Chen Feng mengambil tubuh Bairui dapat dianggap sebagai penebusan atas beberapa dosa. Chen Feng melihat sekeliling,
memastikan posisinya, dan kemudian berterima kasih kepada Situ Waner. Nona Waner, terima kasih. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia melirik Bailang, dan keduanya berbalik dan pergi. Benar saja, langkah ini adalah langkah yang tepat. Menggunakan Situ Waner memang jauh lebih cepat. Tuan Chen Feng. Saat mereka berdua hendak keluar, Situ Waner tiba-tiba berteriak. Ada apa? Chen Feng berbalik. Situ Waner menggigit bibirnya, wajah polosnya penuh kusut. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, dia tiba-tiba bertanya, apakah kamu akan membunuh ayahku untuk membalas dendam Nona Bairui? Hal ini menempel di dadanya dan sangat tidak nyaman. Meskipun aku tahu jawabannya, aku tetap bertanya. Chen Feng menghela nafas dan kemudian berkata, bukan apakah aku ingin membunuhnya, tapi apakah dia harus mati. Kamu juga bisa bertanya pada dirimu sendiri tentang ini. Aku menyelamatkanmu dan saudaramu, dan membantu ayahmu mengalahkan dan membunuh Sekte Yuntang, tapi di mana ayahmu? Dia membunuh adikku. Sejak zaman kuno, pembunuhan harus dihukum seumur hidup. Dia tidak akan berbohong mengenai hal ini. Situ Beima harus mati, dan Yesus tidak dapat mempertahankannya. Hanya saja Situ Waner harus menderita karena kehilangan orang yang dicintainya. Jadi begitu. Mata Situ Waner langsung kehilangan kilauannya. Tidak mengherankan, ini memang jawabannya. Chen Feng tidak lagi ragu-ragu dan meninggalkan ruangan bersama Bailang. Jika dia membunuh Situ Beima dan Situ Waner atau Situ Hai ingin membalas dendam padanya, dia tidak akan mengeluh. Karena bagi Situ Waner dan Situ Hai, mereka juga tidak bersalah, dan dia hanyalah musuh pembunuh ayah mereka. Bang-bang. Keduanya langsung menuju gedung lantai 2. Saat hendak sampai, tiba-tiba mereka mendengar semburan suara tembakan. Hah? Apa yang terjadi? Chen Feng dan Bailang buru-buru masuk ke dalam bayang-bayang hutan. Apakah seseorang mengambil tubuh Bairui sebelum mereka? Kedua kucing itu ada di sana, memeriksa situasinya. Saya melihat dua wanita bergegas keluar dari pintu gedung kecil itu. Salah satu dari mereka bertubuh tinggi, mengenakan celana ketat dan masker, dan bergegas keluar gedung sambil membawa tubuh yang membeku. Yang lain, berpakaian merah dan memegang dua belati, sedang berlindung. Berhenti, jangan lari. Beberapa pria bersenjata muncul di belakangnya. Terjadi ledakan tembakan. Crazy Chen menyipitkan matanya dan menatap wanita jangkung yang membawa mayat itu. Dia berbisik dengan sangat pasti, tidak salah, itu adalah Bai Xian, diikuti oleh Hong Sui. Sekilas dia tahu bahwa sosok dan temperamen Bai Xian tidak salah lagi. Dan tidak ada salahnya Hong Sui menjadi pengawal pribadi Bai Xian. Dia tidak pernah menyangka Bai Xian dan Hong Sui akan datang untuk merebut tubuh Bai Rui di hadapannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bailang bertanya di samping Chen Feng. Sebelum Chen Feng bisa mengatakan apapun, sejumlah besar orang tiba-tiba bermunculan dari segala arah, mengelilingi Bai Xian dan Hong Sui. Orang yang memimpin adalah Situ Beima dan Lan Zhaolun. Di antara tiga tamu tingkat Grandmaster, hanya juara tinju Genos yang hadir. Situ Beima memegang cerutu di mulutnya dan berkata dengan sangat mendominasi, siapa kamu? Kamu berani datang ke rumahku dan mencuri barang. Kamu mencari kematian. Telah disimpulkan sebelumnya bahwa Chen Feng pasti akan datang, jadi pengaturan yang komprehensif telah dibuat. Namun di luar dugaan, alih-alih menunggu Chen Feng, dua wanita malah muncul. Hal ini membuat Situ Beima sedikit bingung. Melihat tidak ada cara untuk melarikan diri, Bai Xian tetap tenang. Dia dengan lembut melepas topeng dengan tangan kanannya, memperlihatkan wajahnya yang menakjubkan. Hong Sui di samping juga melepas topengnya seperti Bai Xian. Konyol kalau bintang besar sepertimu datang ke rumahku untuk mencuri mayat. Kata Situ Beima sambil tersenyum. Lan Zhaolun di sampingnya senang. Awalnya, saya berpikir untuk menemukan cara untuk membunuh Bai Xian selama perekaman program dalam 2 hari ke depan. Saya benar-benar tidak menyangka pihak lain benar-benar datang ke rumah saya. Ini bagus, aku bisa membunuh Bai Xian dengan mudah. Bab 814. Penampilan Bai Xian agak di luar dugaan Chen Feng. Dia mengira Bai Xian masih di Yanjing, tapi dia tidak menyangka Bai Xian akan muncul di Tianfu. Situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Bai Xian. Juara tinju Genos sendiri memiliki kekuatan untuk mendominasi seluruh lapangan. Meskipun Bai Xian pandai bertinju dan menendang, dan pandai bermain dengan pedang lembut, kekuatannya masih pada level master. Dibandingkan dengan Genos, ahli pukulan berat, dia benar-benar berbeda. Meskipun ada pembangkit tenaga listrik junior seperti Hong Sui, keduanya bersama-sama tidak cukup kuat.
Dapat dikatakan bahwa selama Situ Beima dan Lan Zhaolun membunuh mereka, Bai Xian tidak akan bisa melarikan diri dan niscaya akan mati. Bai Lang tiba-tiba menyadari bahwa tangan Chen Feng sedikit terkepal. Dia mengerti bahwa suasana hati Chen Feng saat ini sangat rumit. Anda harus tahu bahwa saat itu, Bai Xian hampir separuh hidup Chen Feng, dan Chen Feng akan mempertaruhkan segalanya demi Bai Xian. Namun setelah insiden Tian Sui, separuh nyawa Chen Feng hilang. Hanya separuh hidupnya yang tersisa dengan kebencian yang masih ada. Namun di tengah kebencian, pasti ada kenangan yang tercampur di dalamnya. Kenangan yang terus-menerus dipotong dan dipilah. Saat ini, Bai Lang tidak yakin apakah Chen Feng bisa tetap tenang. Di kejauhan, menghadap Situ Beima dan Lan Zhaolun, Bai Xian terlihat sangat tenang. Hal ini juga karena temperamennya, selalu ada ilusi ketenangan di setiap kesempatan, yang tercermin dari penampilannya yang sangat sempurna. Presiden Situ, yang saya bawa di pundak saya adalah saudara perempuan saya, saudara perempuan kandung saya. Ada apa? Adik saya dibunuh oleh Presiden Situ. Apakah saya bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengambil jenazahnya? Suara Bai Xian sangat lembut dan menyenangkan. Namun saat ini, ia menunjukkan momentum yang pantang menyerah dan tidak rendah hati atau sombong. Ya, Bai Rui adalah saudara perempuan kandungnya. Tidak ada salahnya mengambil jenazah adikku. Situ Beima langsung terdiam, memang benar, Bai Xian menghilangkan kebenaran. Lan Zhaolun di samping tidak mempedulikan hal ini dan berkata dengan sangat mendominasi, bersikaplah masuk akal. Apakah menurut Anda ini hanya main-main? Tuan Genos, bunuh mereka. Ini bukan tempat bagi pengadilan untuk bernalar, sangat bodoh jika ditekan dengan nalar pada saat ini. Saat ini, hanya ada satu keyakinan. Itulah kekuatan. Mereka yang mempunyai kekuatan mempunyai hak untuk berbicara. Membunuh. Anggota keluarga Bai harus dibunuh tanpa ampun. Meskipun Genos adalah orang yang malas, karena dia telah menjadi tamu keluarga Lan, dia tentu ingin mengambil tindakan. Dia dengan malas menggerakkan tubuhnya, lalu matanya menajam, dan dia tersenyum menghina, saya bukan seorang pria sejati. Bahkan jika saya membunuh seorang wanita, itu akan sangat berdarah. Begitu dia selesai berbicara, tubuh aslinya yang malas terbang seperti embusan angin. Langkahnya terpecah-pecah dan dia mengangkat tinjunya dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, momentumnya luar biasa. Sebuah tinju sederhana sepertinya menggerakkan aliran udara yang menakutkan, menyapu dengan liar. Hati-hati. Menghadapi momentum yang begitu menakutkan, Bai Xian tertegun sejenak. Hong Sui di belakangnya berteriak keras. Dia memegang dua bilah dan sosok merahnya dengan cepat bergerak ke depan Bai Xian. Penjaga. Apa yang dia pikirkan adalah melindungi keselamatan Bai Xian. Naik tangga 2 kali. Aduh, ini terjemahan jurusnya kok naik tangga. Tidak takut dengan pukulan mengejutkan Genos, dia melancarkan jurus terkuatnya. Dengan ujung ganda seperti pisau cukur, dia menariknya dengan tajam ke atas. Itu juga tak terbendung saat ini, dengan perasaan memotong segalanya. Pada saat ini, tinju Genos telah menyerang, mengganggu angin dengan keras. Dengan kekuatan menghancurkan gula Rui, kekuatan pedang dari pedang ganda Hong Sui sepenuhnya dibelokkan oleh perlindungan udara yang menakutkan. Hong Sui merasa tinju Genos seperti dinding, memukulnya dengan suara teredam. Di bawah kesombongan, dia langsung menerobos pedang bermata dua untuk menaiki tangga. Dan dadanya kehilangan pertahanannya dan terlihat terang. Minum. Kekuatan tinju Genos terus berlanjut dan dia berteriak keras. Dia langsung memukul dada Hong Sui dengan energi tinjunya. Ah! Hong Sui meratap dan merasakan dadanya terkoyak oleh angin kencang, dan bahkan pakaiannya terkoyak oleh angin kencang. Suara, air mata. Salju putih yang tersingkap semakin bertautan dengan bekas darah. Tinju Genos memang seperti mimpi buruk. Namun kekuatan pukulan Genos lebih dari itu, sangat kuat hingga membuat Hong Sui terbang menjauh. Hong Sui memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terkejut. Tubuhnya menghantam pelukan Bai Xian. Bai Xian menggendong tubuh Bai Rui dengan satu tangan dan melindungi Hong Sui dengan tangan lainnya. Dampaknya begitu besar hingga keduanya terdorong mundur. Dia tidak berhenti sampai akhirnya mundur 3 meter. Pukulan ini membuat semua orang yang hadir tercengang. Fighter Genos layak menjadi master. Dengan satu pukulan, Hong Sui yang kuat dipukuli sampai dia muntah darah. Lan Zhaolun tersenyum lembut, inilah kekuatan menteri tamu tingkat master keluarga Lan. Dan ada lebih dari satu orang seperti itu. Situ Beima di sampingnya berkeringat dingin.
Setelah benar-benar melihat latar belakang keluarga Lan, dia menyadari bahwa dia mencoba mencuri kulit harimau. Jika suatu saat keluarga Lan tidak menyukainya, membunuhnya semudah meremas semut sampai mati. Bailang bersandar di bawah naungan pohon, matanya terpejam. Dia melirik ke arah Chen Feng, hanya untuk menemukan bahwa Chen Feng tidak berniat mengambil tindakan. Apa yang awalnya ingin dia katakan ditekan olehnya. Tapi jika kita tidak mengambil tindakan, Bai Xian dan Hong Sui akan berada dalam bahaya. Chen Feng tidak bergerak seperti patung. Bahkan tidak berkedip. Keheningan itu sedikit menakutkan. Di kejauhan, Bai Xian memeluk Hong Sui dan mengerutkan kening. Dia tidak mengetahui latar belakang keluarga Lan, apalagi adanya teror tingkat master di keluarga Lan. Kali ini dia benar-benar terjebak di tengah mulut harimau. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan keluarnya. Dan dia bahkan tidak berpikir untuk mundur. Tempatkan tubuh Bai Rui dengan lembut di tanah. Dia menggenggam pinggang rampingnya dengan tangan kanannya, dan ikat pinggangnya berubah menjadi pedang lembut. Memanggil. Pedang lembut itu sangat tipis dan terbuat dari bahan khusus. Ini selembut ular, tapi juga sangat tajam. Untuk benda lunak, menggaruk akan menyebabkan kerusakan. Senjata seperti itu sebenarnya sangat sulit dikendalikan. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa melukai diri sendiri. Dibutuhkan keberanian untuk memilih senjata seperti itu. Bai Xian yang mengenakan pakaian ketat dan lincah seperti kucing terlihat memegang pedang lembut dan menyerang Genos. Sosoknya sudah sempurna, dan dengan tonjolan celana ketatnya, gerakannya sangat menarik perhatian. Sebagai seorang pria, tidak ada yang bisa menahan godaan Bai Xian. Dia berasal dari kerajaan naga, dan telah dikenal sebagai wanita dengan penampilan paling sempurna selama ribuan tahun. Genos tidak terkecuali, dan dia terus memikirkannya. Dia menggunakan tinjunya yang dominan untuk bertarung dengan Bai Xian. Kekuatan aslinya yang luar biasa sepertinya sengaja ditahan olehnya. Dia benar-benar bertarung dengan Bai Xian selama lebih dari 10 ronde dan menemui jalan buntu. Melihat ini, wajah Lan Zhaolun tiba-tiba menjadi jelek. Genos begitu terbebani dengan tanggung jawab hingga ia tertipu oleh kecantikan. Tapi saya harus mengatakan bahwa tidak ada pria yang bisa menolak wanita sesempurna itu. Sayangnya wanita inilah yang dijanjikan akan dibunuh oleh kepala keluarga, dan sekuntum bunga indah akan segera layu. Tuan Genos, berhenti bermain-main dan bunuh dia. Lan Zhaolun akhirnya tidak bisa menahannya dan berteriak keras. Mendengar suara Lan Zhaolun, Genos berhenti bermain-main dengan marah. Dengan pukulan keras, Bai Xian dikirim terbang. Dan tubuh besarnya bergerak sangat cepat, dan dia dengan cepat menyusul Bai Xian yang terbang keluar. Saya minta maaf. Tangan kirinya, seperti tang, mengulurkan tangan ke depan dan langsung mencekik leher ramping Bai Xian. Kekuatannya begitu besar sehingga dia benar-benar mengangkat Bai Xian dengan satu tangan. Melihat Bai Xian yang sedang berjuang dan wajahnya perlahan memerah, Genos menghela nafas, cantik sekali, sayang sekali dia akan segera mati. Bab 815. Kekuatan tangan Genos sungguh menakutkan. Leher ramping Bai Xian seperti bihun di tangannya. Hanya perlu sekejap untuk memotongnya. Apakah wanita yang diakui sebagai wanita tercantik di kerajaan naga selama ratusan ribu tahun akan mati di tempat? Pada saat kritis ini, cahaya putih terbang di bawah langit malam. Momentum yang dahsyat seakan menembus langit dalam sekejap. Biarkan sepanjang malam bergetar. Yang terbang secara alami adalah pedang putih. Dan gerakan ini persis seperti pedang detektif hantu yang digunakan oleh Chen Feng. Kali ini, pedang detektif hantu berbeda dari masa lalu, hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengejutkan. Langit yang gelap sepertinya diredam oleh aura yang lebih gelap dalam sekejap. Rasa dingin yang menggugah jiwa tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Bilah putih yang berputar itu mengeluarkan suara yang tajam, seperti ratapan hantu jahat, menyerukan kehidupan. Tidak hanya itu. Saat ini, di balik pedang putih itu, ada sosok putih. Kecepatan pria itu sangat cepat sehingga dia bisa mengejar pedang putih yang berputar itu. Sebuah momentum unik merobek segalanya dan meledak dengan kemarahan yang luar biasa. Dia, itu Chen gila. Sepasang mata merah, bergerak dalam kegelapan. Dengan amukan kematian yang tiada akhir. Genos terkejut dan terpana dengan momentum luar biasa Chen Feng. Dia telah membunuh banyak orang, tetapi pada saat itu, dia benar-benar merasakan sedikit ketakutan. Sudah bertahun-tahun sejak saya merasa seperti ini. Indera penciumannya yang luar biasa memberitahunya bahwa jika dia tidak melepaskan wanita ini, dia hanya akan mati. Tidak akan ada kejutan apapun.
Dalam sekejap, dia memilih untuk meninggalkan Bai Xian. Dia berbalik untuk menghindari pisau detektif hantu. Tapi kali ini, pedang detektif hantu begitu jahat hingga benar-benar berputar di udara. Suara, bah! Itu langsung memotong lengan kiri Genos. Mati. Sebelum Genos pulih dari rasa sakitnya, sepasang mata merah yang menakutkan telah mengunci dirinya. Segera, sepertinya ada seekor beruang yang marah mengaum. Tinju liar dan mendominasi mengayun ke arahnya. Di dunia ini, Genos tidak pernah takut dengan tinju siapapun kecuali Dewa Tinju, salah satu dari 8 dewa. Tinju Chen Feng merupakan tantangan bagi martabatnya. Kaulah yang mati. Ketika dia sadar kembali, dia menggunakan kekuatan tertingginya untuk mengayunkan tangan kanannya. Apakah tinju beruang mengamuk Chen Feng begitu kuat saat dia marah? Ataukah itu tinju kanan juara tinju Genos yang liar dan mendominasi? Ledakan. Penjaga udara bertabrakan, menyebabkan angin kacau. Seluruh dunia seakan-akan terjerumus ke dalam kegilaan dalam sekejap. Segera setelah itu, pemandangan tak terduga muncul. Wajah Chen Feng galak, dan tangan kanannya seperti jari Raja Neraka. Jempolnya yang keras, seperti jarum, menembus pelindung udara Genos. Perlindungan udara hancur dan angin kacau beterbangan kemana-mana. Genos mengayunkan tangan kanannya dan melangkah mundur. Setelah akhirnya berhenti, seluruh lengan kanannya tidak bisa berhenti gemetar. Di sisi lain, Chen Feng, yang berdiri di antara langit dan bumi, tetap sombong dan tidak mundur selangkah pun. Kali ini dia bertarung melawan seorang tiran tinju dan dia menang sepenuhnya. Angin gelap tak henti-hentinya, gulung sudut bajumu. Kilatan cahaya putih yang berdiri dalam kegelapan menjelaskan apa artinya menjadi tak terkalahkan. Semua penonton tercengang. Terutama mata Lan Xiaolun yang membelalak. Sebagai anggota keluarga Lan, mereka memiliki kebanggaan dan penghinaan terhadap dunia. Tapi saat ini, pukulan Chen Feng menghancurkan segalanya. Julukan Genos adalah boxing fighter, tapi dia adalah master yang terkenal dengan kekuatan tinju. Dia benar-benar kalah dari Chen Feng dalam pertandingan tinju, yang sulit dipercaya. Situ Beima yang berada di samping menjatuhkan cerutu di mulutnya ke tanah. Beberapa helai rambut di punggungnya yang berkilau tiba-tiba rontok karena putus asa, menjelaskan suasana hatinya saat ini. Bagaimana Chen Feng bisa begitu kuat? Itu bahkan lebih menakutkan daripada di arena pertarungan bawah tanah sebelumnya. Ini hampir keterlaluan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah, jika Chen Feng yang begitu gila menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Rasanya seperti akhir dari dirinya. Sekarang aku merasa sedikit menyesal mengapa aku mendengarkan kebohongan keluarga Lan dan melawan orang mengerikan seperti Chen Feng. Bai Xian merentangkan kakinya dan duduk di tanah. Dia melihat ke arah sosok yang sudah dikenalnya di depannya, merasa sangat tersentuh dan bahkan linglung. Dahulu kala, inilah sosok terkuat yang menjaganya. Itulah kebahagiaan yang membuatnya merasa paling nyaman. Tapi sekarang, soliditas itu, kebahagiaan itu, semuanya hilang. Dalam sekejap, kesedihan memenuhi seluruh hati. Dia ingin menangis histeris, tapi kesadaran yang tiba-tiba membuatnya mengerti. Sekarang dia tidak lagi memenuhi syarat untuk menangis di depan Chen Feng. Keluar dari sini dengan tubuh Bai Rui. Pada saat ini, suara dingin datang dari sosok yang tegas. Ketika Bai Xian mendengar kata-kata "pergi", dia menangis dan merasa sangat tertekan, tidak peduli seberapa kuat dia. Seluruh tubuhnya gemetar, dia berdiri dengan terhuyung-huyung, dan menggosok matanya kuat-kuat dengan tangannya. Dia memaksakan kembali air mata yang mengalir. Hong Sui, ayo pergi. Dia mengambil tubuh Bai Rui dan bergegas keluar bersama Hong Sui. Orang-orang yang berkumpul di sekitar Bai Xian dan lainnya pulih dari ketakutan Chen Feng. Tiba-tiba, lebih dari selusin senjata diangkat. Mereka semua menunggu perintah Situ Beima. Selama Situ Beima memberi perintah, mereka semua bisa menembak dan membunuh Bai Xian dan Hong Sui di tempat. Tapi sebelum Situ Beima bisa berkata apa-apa, dia melihat mata merah darah Chen Feng mengamati sekeliling. Dia berkata dengan dingin, siapapun yang berani bergerak akan mati. Sebuah kalimat sederhana, sangat sombong. Dan dia tidak hanya mengucapkan kata-kata kosong, tapi melambaikan tangan kanannya, dan pedang putih itu melompat 3 kali dengan kejam. Dengan satu gerakan, Raja Neraka memerintahkan pasukannya untuk membunuh 3 pria bersenjata dari klub Broter Pao di tempat. Pedang putih itu kembali ke tangan Chen Feng, dan dia mengangkat pedang putih itu tinggi-tinggi. Darah merah cerah menetes ke bulu pedang putih yang berserakan. Tindakan ini langsung mengintimidasi seluruh penonton. Tidak ada yang berani menembak,
karena semua orang tahu bahwa jika mereka menembak, mereka hanya akan memiliki satu akhir, yaitu kematian. Bailang, lindungi mereka. Bailang pun berlari dari bawah naungan pohon, namun sebelum sempat bergabung dengan Chen Feng, ia diusir oleh Chen Feng. Dia ragu-ragu sejenak dan berdiri diam. Meskipun Chen Feng baru saja menunjukkan kecakapan bertarung yang luar biasa, dia tahu bahwa luka Chen Feng belum sembuh sama sekali. Di bawah tubuh yang menakutkan ini, saya bertanya-tanya apakah ada bahaya tersembunyi yang telah mencapai tepinya. Cepat pergi dan patuhi perintahku. Melihat Bailang tidak bergerak, Chen Feng menoleh ke arahnya. Tatapan dingin di matanya bahkan membuat Bailang takut padanya. Tahu. Setelah mempertimbangkan keadaan, Bailang tetap menuruti perintah Chen Feng. Dia baru saja memutuskan bahwa setelah Bai Xian dan Hong Sui diantar ke tempat yang aman, dia akan kembali dan bergabung dengan Chen Feng. Adegan itu benar-benar diintimidasi oleh Chen Feng, dan tidak ada yang berani bergerak. Mereka hanya takut pedang putih itu akan membunuh mereka dalam sekejap. Namun nyatanya, Chen Feng telah kehilangan kekuatan yang dia miliki sekarang. Cedera sialan itu belum juga sembuh. Dan karena dia baru saja melepaskan 2 jarum penyegel tulang dalam pukulan keras, cederanya kambuh lagi. Namun tidak mungkin, jika tidak membuka blokir 1 atau 2, Genos tidak akan bisa dikalahkan sama sekali. Untungnya, kedua jarum penyegel tulang kali ini dibuka segelnya, yang tidak menyebabkan kerusakan besar dan berada dalam kisaran toleransi. Tapi pukulan kuat tadi pasti tidak akan berguna selanjutnya. Apakah Anda dapat melarikan diri tanpa cedera tergantung pada apakah Anda dapat terus pamer dan mengintimidasi orang-orang yang tinggal di sana. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.